Tritinon ing wasewakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali ya kepada seluruh teman-teman channel Garuda Perang Official dimanapun kalian berada. Saya doakan ya semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan semua doa-doanya, dijauhkan dari segala musibah, dan dipanjangkan umurnya ya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, jadi hari ini saya akan melanjutkan episode drama Joko Samudro untuk episode yang ke-14 ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya. Setelah Ronggoseto selesai menguburkan jasad dari ayah, ibu, dan kakaknya, ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Ia menyamar layaknya seorang pengembara. Dia menggunakan caping dan penutup muka. Ketika ia sampai di sebuah rumah makan, dia pun mampir untuk sekedar mengisi perutnya. Di situ dia melihat ada 3 pria yang sedang mengobrol dengan sangat serius, dan Ronggoseto pun mengenali salah satu dari mereka. Namun Ronggo memilih untuk menghindar dari orang yang ia kenali. Dia tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kang Wandi, apa kamu sudah dengar dengan kabar duka dari Kabupaten Sabrangpur, Kang? Kabar apa tomet kok kayaknya serius sekali? Semalam Gusti Adipati terbunuh, Kang. Wah, yang bener kamu. Kalau ngomong jangan sembarangan, jangan bikin isu yang nggak benar. Serius, Kang, bukan hanya itu, seluruh anaknya juga mati. Tapi yang aneh, mereka mati di kamar mereka masing-masing, Kang, dengan keadaan yang sama. Kepala mereka semuanya terpotong, Kang. Weladalah, gimana ceritanya kok bisa begitu, Met? Jadi semalam itu Gusti Adipati dapat aduan dari anak buah Demang Wiryo kalau rumah Demang Wiryo diserang oleh satu orang pendekar sakti, Kang. Dengar-dengar namanya Ronggoseto dari desa Mertoyo, anak dari Ki Sentanu. Jadi yang membunuh Gusti Adipati Ronggoseto maksudmu, Met? Iya, Kang Wandi, Ronggoseto telah membantai seluruh anggota keluarga Kademangan dan Kadipaten, Kang. Jangan ngarang kamu. Mana mungkin itu dilakukan sendiri oleh Ronggoseto. Setahuku Ronggoseto itu anak Ki Sentanu, masih sangat muda, belum ada 30 tahun umurnya. Dari mana dia dapat kemampuan seperti itu? Apa kamu tidak tahu, Kang? Aku pernah dengar dari kakak iparnya, Kang Tejo, suami dari kakak Ronggoseto. Kalau Ronggoseto sudah 11 tahun berguru di Gunung Raung. Sebelum dia berguru di Gunung Raung saja, kemampuan bela dirinya sudah sangat tinggi. Waktu itu dia masih satu perguruan silat denganku di Padepokan Macan Putih, Kang. Bisa dibilang dulu dia adalah
saudara seperguruan denganku, Kang Wandi. Cuma dulu aku nggak lulus, Kang. Akhirnya aku jadi seperti sekarang, cuman jadi pengembala kerbau dan bertani, Kang. Andai saja saya lulus, mungkin sekarang saya sudah jadi prajurit di kadipaten, bahkan di kerajaan, Kang. Terus kelanjutan ceritanya gimana, Met? Sekarang Ronggoseto ada di mana? Aku nggak tahu, Kang. Cuman banyak warga yang bilang Ronggoseto mungkin sudah pergi, Kang. Sebab tadi ketika warga ke tempatnya, rumahnya sudah hangus terbakar dan banyak mayat bergeletakan tanpa kepala, Kang. Termasuk jasad Adipati juga ada di situ. Sangat di luar nalar loh, Met. Masa satu orang bisa mengalahkan begitu banyak prajurit terlatih, bahkan bisa mengalahkan Gusti Adipati. Yang kita ketahui bersama, Gusti Adipati juga sangat sakti, Tomet. Lalu apa yang membantai anak-anak Gusti Adipati juga Ronggoseto, Met? Aku juga tidak tahu, Kang, kalau masalah itu. Sebab Gusti Ayu, istri Kanjeng Adipati, tidak mendengar ada keributan di Kadipaten semalam. Ketika pagi-pagi dia membuka kamar anak-anaknya, kondisinya sudah tidak bernyawa. Bahkan sampai yang bayi juga mati loh, Kang. Menurut emban yang menjaga anak-anak Gusti Adipati, dia semalam tertidur sangat pulas dan tidak mendengar ada keributan. Padahal dia tidur sangat dekat dengan anak-anak Gusti Adipati. Sangat aneh emang, Kang. Sudah, jangan dilanjutkan ceritanya. Saya takut, Kang. Mungkin saja kampung kita sekarang ada lampor, Kang, atau iblis yang haus darah. Walah, sangat menyeramkan, Kang. Ucap orang yang ketiga yang dari tadi hanya diam menyimak. Kalau menurut saya itu perewangan dari Ronggoseto loh, Kang. Karena bisa saja perewangannya nggak terima karena tuannya sudah diganggu. Tiba-tiba terdengar banyak langkah kaki kuda yang mendekat ke arah warung tersebut. Dilihat dari pakaiannya, mereka adalah prajurit dari kerajaan. Mungkin saja mereka hendak menyelidiki apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan benar saja, seluruh prajurit itu pun berhenti tepat di depan warung tersebut. Mereka ada sekitar 40 orang, dan pemimpin dari prajurit itu memanggil Slamet untuk mendekat. Maaf Kisanak, apa Kisanak tahu di mana tempat yang telah terjadi pertempuran semalam hingga membuat Gusti Adipati Jayaningrat terbunuh? Ampun, Tuan. Saya tahu, Tuan. Dari sini kalau memakai kuda kurang lebih 30 menit perjalanan, Tuan. Bagus kalau Kisanak tahu. Sekarang Kisanak ikut saya, antar saya ke sana. Nanti kalau Kisanak sudah selesai melakukan tugas Kisanak, saya akan berikan 5 keping emas buat Kisanak. Ampun, Tuan prajurit. Saya dengan sukarela mengantar, tidak perlu diberi upah, Tuan. Tidak apa-apa, anggap saja itu rezekimu, jangan ditolak. Baik, Tuan, sendiko dawuh. Karso, kamu beri dia tumpangan seekor kuda agar dia bisa menunjukkan arah yang benar menuju lokasi pertempuran Adipati Jayaningrat. Sendiko dawuh, Tuan. Segera prajurit bernama Karso itu pun segera memberikan seekor kuda milik temannya. Lalu Slamet pun diperkenankan untuk jalan di depan memimpin jalan. Setelah warung itu sepi, Ronggo pun segera membayar dan pergi dari tempat tersebut. Dia berencana untuk pergi ke kota raja untuk mencari kakak iparnya. Singkat cerita, Ronggo pun telah tiba di kota raja. Dia melihat kota raja sangat ramai dan makmur. Dia bertanya tentang keberadaan saudagar Cina yang bernama Koh Ayung.
Akhirnya dia berhasil mendapatkan kabar kalau rombongan saudagar itu sudah keluar dari kota raja dan dalam perjalanan menuju dermaga. Segera Ronggo Seto pun berlari kencang untuk menyusul rombongan saudagar Cina tersebut. Tidak lama berselang, Ronggo Seto pun berhasil menyusul saudagar itu. Namun, ada yang membuat terkejut Ronggo Seto. Rombongan itu telah diserang oleh segerombolan perampok. Terlihat kakak iparnya sedang bertarung dan banyak dari pengawal saudagar itu yang telah terbunuh. Tanpa pikir panjang, Ronggo pun membantu kakak iparnya. Tidak butuh waktu lama, gerombolan perampok itu telah tumbang di tangan Ronggo Seto. Terima kasih Kisanak atas pertolongannya. Kalau tidak ada Kisanak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada saya dan rombongan Kisanak. Tidak mengapa Kang, itu sudah semestinya saya lakukan Kang. Segera Ronggo Seto pun membuka penutup wajah dan topi capingnya. Terkejutlah Bambang Tejo. Dia mengenali siapa pria yang ada di depannya. Dimas Ronggo, ini kamu Dimas, Jagat Dewa Batara. Bagaimana kabarmu Dimas? Apakah kamu sehat dan baik-baik saja Dimas? Kabarku baik Kang. Kakang sendiri bagaimana? Puji para dewa Dimas, kabarku sangat baik. Apakah kamu baru turun gunung dan berencana pulang Dimas? Kalau begitu kita pulang bersama-sama saja Dimas. Kang Tejo, ada hal penting yang harus aku kabarkan padamu Kang. Sudah, itu nanti saja. Saya akan perkenalkan kamu kepada Ko Ayung. Nanti setibanya di dermaga baru kita cerita banyak Dimas. Segera tangan Ronggo Seto pun ditarik oleh Bambang Tejo dan diperkenalkan kepada Koh Ayung, saudagar dari Cina yang kini telah menjadi bosnya. Sebenarnya Ronggo ingin menceritakan apa yang sudah terjadi di rumah, namun ia tunda dulu sejenak. Koh Ayung, perkenalkan, ini adik ipar saya, Ronggo Seto namanya. Dia yang membantu kita tadi membereskan perampok-perampok itu, Pak Ayung. Kamu punya adik sangat hebat loh. Tadi saya sudah lihat loh, bagaimana kamu bertarung melawan bandit-bandit pulang acal itu loh. Kalau kamu mau, kamu kerja sama Owek saja. Owek kasih kamu gaji besar loh. Berapa kamu minta, pasti Owek kasih. Maaf Tuan Ayung, saya masih ada urusan yang sangat penting yang mesti saya bereskan. Jadi saya harus menolak ajakan Tuan Ayung. Baiklah kalau macam itu loh. Tapi Owek minta kamu temani saya dulu satu kali ini saja. Kamu temani saya jemput Owek punya guru di dermaga. Setelah itu, setelah kamu mau pergi kemana, Owek tak ada larang kamu oh. Baik Pak Ayung, saya akan temani Tuan sampai ke dermaga hari ini. Saya pastikan Ko Ayung akan selamat dan tidak akan diganggu sampai ke dermaga Tuan. Bagus. Ayo kita lanjutkan perjalanannya ke dermaga. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di pelabuhan. Koh Ayung segera masuk ke dalam kapal dagang untuk menjemput seseorang, dan Bambang Tejo berserta Ronggo pun menunggu di dekat dermaga. Kang, ada hal penting yang mesti aku beritahukan padamu. Aku harap Kakang bisa bersabar dan jangan putus asa ya Kang. Hal penting apa Dimas? Segera Ronggo Seto pun menceritakan kejadian yang sudah terjadi dari awal sampai akhir. Hal itu pun membuat kakak iparnya terduduk lemas. Dia tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. Ronggo Seto pun
menangkap tubuh kakaknya dan lalu ia letakkan menyandar di bawah pohon. Dimas, maafkan kakang yang tidak berguna ini. Karena himpitan kebutuhan ekonomi hingga membuat kakang harus bekerja seperti ini, Dimas. Dan kakang tidak mampu untuk melindungi Bakyumu beserta bapak ibu dan adik-adik. Kakang bersalah, Dimas. Maafkan kakang. Tidak apa, Kang. Yang sudah terjadi ya sudahlah. Mungkin ini sudah menjadi suratan dari para dewa, Kang. Namun saranku, Kang, kamu jangan kembali lagi ke sana. Aku takut kamu akan tertimpa masalah yang besar. Pasti anggota kerajaan sedang memburuku sekarang. Aku takut kamu akan jadi target juga, Kang. Baik, Dimas, aku mengerti. Aku akan bilang ke Ko Ayung apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah. Aku akan meminta pendapatnya. Apa yang harus aku lakukan, Dimas? Singkat cerita, setelah Ronggo selesai berbincang dengan Bambang Tejo, Ronggo pun telah pergi dari pelabuhan. Tanpa menunggu kembalinya Koh Ayung, dia berniat untuk mengembara ke seluruh pelosok negeri. Hingga akhirnya dia bertemu sosok pria tua pengembara dari Cina. Dan ia pun belajar ilmu pengobatan dan ilmu pembuatan senjata. Namun beberapa tahun kemudian, energi negatif dari pedang pemberian gurunya membawa dampak buruk bagi dirinya. Dikarenakan pembantaian yang telah ia lakukan beberapa tahun yang lalu mengakibatkan kewarasannya agak terganggu. Dia sudah sekuat tenaga untuk melawan energi negatif tersebut. Namun itu semua percuma saja, hingga akhirnya membuat sosok Ronggo Seto menjadi sosok yang kurang waras dan gemar membuat onar. Dimanapun ia berada, ia selalu membuat kekacauan, hingga membuat dirinya sangat terkenal dan mempunyai banyak musuh. Namun tidak ada satu orang pun yang mampu menghentikan sepak terjangnya. Kini Ronggo Seto telah menjadi pecandu arak yang berat. Tiap hari dia selalu mabuk-mabukan dan berjalan tanpa arah. Bila arak yang dia miliki telah habis, dia tidak segan-segan untuk merampok rumah-rumah makan untuk meminta sekendi arak. Karena hal itulah dia mendapatkan julukan pendekar gila Gunung Raung. Suatu ketika dia sedang duduk di tepian sungai dengan sebuah joran pancing di tangannya, kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Dia bertemu dengan seorang pendekar muda berpakaian layaknya seorang bangsawan. Maaf Kisanak, apakah Kisanak ini pendekar gila dari Gunung Raung yang sangat terkenal itu, Kisanak? Siapa kamu? Cepat pergi dari sini. Aku lagi nggak bernafsu untuk meladenimu. Kamu segera pergi dari sini sebelum aku melakukan hal buruk padamu. Kepalaku sangat pusing sejak pagi nggak ketemu arak. Ditambah dari tadi nggak dapat ikan. Segera pemuda itu pun duduk tidak jauh dari Ronggo Seto memancing. Maaf Kisanak, Kisanak ini mancing pakai umpan apa? Kok kayaknya nggak dapat ikan, Kisanak? Namanya mancing ya pakai cacing. Suruh pakai apa lagi? Pakai ayam bakar? Kalau ada ayam bakar, nggak perlu saya dapat lagi mancing ikan.
Apa yang Kisanak katakan memang benar. Tapi bukankah Kisanak ini punya aji pulut pengasih? Dengan ajian itu Kisanak bisa menundukkan semua jenis hewan. Kalau Kisanak gunakan, bukankah semua ikan di sungai ini akan dengan senang hati mendekat kepadamu? Bahkan dengan sukarela meskipun harus dibakar toh. Oh iya benar. Kenapa aku tidak kepikiran dengan itu? Bodoh sekali saya. Segera Ronggo Seto pun merapal ajian pulut pengasih. Ajiku aji pulut pengasih. Kabeh menungso lan kewan asih marang ragane ingsun. Kabeh iwak sing ana ning kali iki nyedak marang ingsun. Teko welas teko asih. Seketika ribuan ikan mendekat ke arah Ronggo Seto. Segera Ronggo Seto pun mengambil 2 ekor ikan yang paling besar. Dia dengan sangat senang dan berjoget-joget layaknya anak kecil. Namun tiba-tiba dia pun terdiam. Sebentar. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu tahu aku memiliki aji pulut pengasih? Guruku hanya punya 2 murid. Selain guru dan adik seperguruanku, tidak ada yang tahu tentang ajian ini. Kenapa kamu tahu? Aku bukan hanya tahu itu Kisanak. Aku bahkan tahu namamu itu adalah Ronggo Seto. Dan kamu memiliki pedang iblis hitam kan? Yang membuatmu menjadi gila seperti ini? Ronggo Seto dibuat bingung oleh pemuda yang ada di depannya. Usianya tidak lebih dari 15 tahun. Namun kewaskitaannya tidaklah main-main. Aku tidak mau bermain-main denganmu anak muda. Segera Ronggo Seto pun mengeluarkan aji saipi angin. Langkah kakinya layaknya kilatan cahaya. Ia ingin segera pergi meninggalkan pemuda itu. Setelah tiba di pinggiran pantai utara, dia pun berniat mencari kayu bakar untuk membakar ikan tangkapannya tadi. Namun dia sungguh dibuat terkejut. Dia melihat pemuda tadi sudah duduk di tepian pantai dengan api yang sudah membara. Lalu ada ikan yang lumayan besar yang telah matang di atasnya. Apa sebenarnya maumu anak muda? Kenapa kamu mengikutiku? Aku hanya ingin nyawamu, Ronggo Seto. Apakah boleh aku minta nyawamu itu? Kurang ajar. Sudah sangat lama aku tidak mendengar kata-kata kurang ajar seperti itu anak muda. Selama bertahun-tahun, kalau ada pendekar yang bertemu denganku, mereka akan kabur dan bersembunyi seperti tikus bertemu kucing. Aku tidak mau melatihmu bocah ingusan. Mengotori tanganku saja kalau terkena darahmu. Setelah mengatakan itu, Ronggo pun segera berbalik badan dan meninggalkan pemuda tersebut. Ronggo Seto, kalau kamu bisa mengalahkanku, maka arak dan emas 1000 keping ini akan jadi milikmu loh. Bagaimana? Apakah kamu tertarik, Ronggo Seto? Ronggo Seto pun berhenti mendengar perkataan anak muda tersebut. Namun dia tidak meladeni kata-kata pemuda itu dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Melihat hal tersebut, pemuda itu pun melempar sebuah kayu bakar ke arah Ronggo Seto dan tepat mengenai kaki kanannya. Ronggo pun tak mampu menahan lagi amarahnya. Segera dia menyerang pemuda itu dengan ajian pukulan Aji Wojo Saketi. Ketika pukulan Ronggo Seto tepat mengincar pelipis pemuda itu, hal aneh pun terjadi.
pemuda itu tidak menghindar dari pukulan Ronggo Seto. Bahkan pukulan Ronggo Seto terlihat tertahan sejengkal dari pelipis pemuda tersebut. Bajingan, aji lembu sekilan. Pantas saja kamu berani bersikap kurang ajar, anak muda. Baiklah, aku akan serius kali ini. Segera Ronggo Seto mengeluarkan pedang iblis hitam dari dalam dahinya. Ia pun segera menyerang dengan sangat brutal. Tak ada satu orang pun yang selamat selama ini bila ia sudah mengeluarkan pedang tersebut. Namun ketika pedang itu diarahkan ke leher anak muda tersebut, pedang itu seolah menolak, bahkan memberontak dan tidak mau dikendalikan. Bahkan terlihat Ronggo Seto kewalahan mengendalikan pedang tersebut. Tiba-tiba pedang itu pun terlepas dan terbang jauh meninggalkan Ronggo Seto. Wedian, siapa sebenarnya pemuda ini? Bahkan pedang hitam pun dibuat ketakutan. Terlihat pemuda itu masih santai memakan daging ikan bakarnya. Hal itu pun membuat Ronggo Seto semakin tersinggung. Baiklah anak muda, aku akui kamu memiliki banyak kemampuan. Kali ini aku tidak akan main-main lagi. Aku akan keluarkan seluruh energi tenaga dalam yang aku miliki. Bila kamu bisa menahan seranganku ini, maka aku akui kalau aku kalah darimu, anak muda. Segera Ronggo Seto pun memusatkan konsentrasinya. Ia mengarahkan seluruh tenaga dalamnya untuk ia gunakan di telapak tangannya. Terlihat Ronggo Seto merapal sebuah ajian yang sangat sakti. Ia merapal Aji Gineng. Dipercaya siapapun yang terkena pukulan itu, maka tubuhnya akan terbakar menjadi abu. Segera setelah Ronggo Seto selesai merapal ajian Aji Gineng, ia pun segera melesat dengan sangat cepat untuk mengarahkan pukulannya kepada pemuda tersebut. Namun apa yang dilakukan oleh pemuda itu sangatlah di luar perkiraan Ronggo Seto. Terlihat pemuda itu dengan santainya melemparkan sebuah duri ikan ke arah Ronggo Seto. Tepat sekali, duri itu telah menancap tepat di atas dahi Ronggo Seto. Seketika setelah duri itu mengenai dahi Ronggo Seto, Ronggo Seto pun terduduk lemas. Ia menjadi lumpuh. Siapa sebenarnya kamu, anak muda? Ilmu kesaktianmu sangat luar biasa. Aku akui, aku kalah darimu. Kalau kamu berniat untuk membunuhku, segera kamu lakukan dengan cepat. Aku sudah ikhlas mati di tanganmu hari ini, anak muda. Ronggo Seto, Ronggo Seto. Tujuanku menemuimu ini bukanlah untuk membunuhmu, Ronggo Seto. Tapi aku justru ingin menyelamatkan nyawamu, Ronggo Seto. Apa maksudmu? Aku tidak paham dengan apa yang kamu katakan, pemuda. Ketahuilah, Ronggo Seto, kamu sudah cukup lama tersesat. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak nyawa yang telah kamu bunuh, Ronggo Seto. Itu terjadi karena dirimu telah dikuasai oleh energi iblis yang sangat kuat. Aku ingin bertanya padamu, Ronggo Seto, apakah kamu masih ada keinginan untuk bertobat dan kembali seperti dulu lagi, Ronggo Seto? Sebetulnya kamu ini orang baik, Ronggo Seto. Hanya saja jiwamu telah rusak oleh energi iblis yang sangat kuat yang bersemayam di dalam pedang hitam itu. Dulu ketika gurumu memberikan pedang itu padamu, dia sudah sangat yakin bahwa kamu mampu mengendalikannya. Namun dia telah salah prediksi, Ronggo Seto. Dia tidak menduga kalau justru kamu dikendalikan oleh pedang itu, Ronggo Seto. Ampun Tuhan, apakah
Tuhan mengenal guruku, Eyang Joyoboyo, Tuhan. Ya, aku mengenal siapa gurumu. Gurumu kini telah berada di Kayangan, Ronggoseto. Dia telah menjadi salah satu dari para dewa. Sebetulnya, gurumu sendiri yang sebenarnya ingin turun ke dunia fana ini untuk menemui dan menyadarkanmu, Ronggoseto. Namun, dikarenakan ada sebuah batasan, dia tidak bisa turun ke dunia fana ini sementara waktu. Hingga akhirnya, gurumu Joyoboyo menemuiku dan memintaku untuk turun ke dunia maya ini untuk menemuimu dan menyadarkanmu. Jagadewa Bathara, terima kasih Pikulun atas pertolongan panjenengan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pikulun? Saya sangat malu untuk menemui Eyang Guru. Sudah banyak sekali dosa yang saya lakukan. Tolong, Eyang Pikulun memberikan petunjuk padaku. Segera, pemuda itu pun berubah wujud menjadi sosok dewa yang agung. Terlihat sosok dewa itu melayang di hadapan Ronggoseto dengan menaiki bunga teratai. Ronggo, kini pejamkan matamu, aku akan meruatmu. Terlihat dewa itu menuangkan sebuah air dari dalam kendi. Siraman pertama itu mampu untuk menyembuhkan Ronggoseto dari kelumpuhan. Siraman kedua membuat tubuh Ronggoseto bergetar dan mengeluarkan cahaya hitam pekat. Segera sosok dewa itu pun menangkap asap hitam itu dan memasukkannya ke dalam kendi yang lain. Siraman ketiga membuat tubuh Ronggoseto bersinar dan hal ajaib pun terjadi. Pakaian Ronggoseto seketika berubah layaknya seorang Brahmana. Ronggo, dosamu cukup banyak. Lakukanlah pertaubatan di Gunung Argopuro. Jangan kamu ikut campur lagi di dunia persilatan. Aku beri kamu sebuah ramalan. Pelajarilah. Ilmu ini bernama Aji Rogo Sewu. Kelak, bila kamu bisa menguasainya, maka kamu bisa berubah wujud menjadi apapun yang kamu mau. Bahkan, kamu akan mampu berbicara dengan bahasa binatang. Dengan ilmu ini, kamu memiliki kesempatan untuk naik menjadi salah satu dari dewa di Kayangan. Berjuanglah dengan sekuat tenagamu, Ronggo. Maaf, Pikulun. Izinkan saya bertanya, siapa nama Pikulun? Panggil saja aku Ruci Bathara. Segera setelah mengatakan itu, Dewa Ruci Bathara pun menghilang dari hadapan Ronggoseto. Segera Ronggoseto pun berjalan menuju ke Gunung Argopuro. Singkat cerita, tibalah Ronggoseto di puncak Gunung Argopuro. Di situ terlihat dia telah ditunggu oleh dua sosok bidadari yang sangat cantik. Ronggoseto pun bersujud menghadap kedua dewi tersebut. Maaf Dewi, ada titah apa untuk hamba hingga kedua dewi berkenan turun ke dunia Marcapada? Ronggoseto, terimalah kedua gulungan ini. Gulungan pertama berisi dasa dharma yang akan menjadi panduan untukmu menjadi seorang Brahmana dan akan memberikan kesempatan padamu kelak bisa naik ke Kayangan dengan wujud wadakmu. Sedangkan gulungan yang kedua berisi panduan untuk menguasai ilmu Rogo Sewu. Pelajarilah keduanya perlahan, Ronggoseto. Cukup ini saja yang dipesankan oleh Ruci Bathara padaku. Aku izin pamit kembali ke Kayangan, Ronggoseto. Sendika dawuh Dewi, matur sembah suwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya akhiri cerita hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Saya mohon maaf kepada teman-teman karena kondisi saya agak kurang fit, agak pilek. Jadi mungkin kalau ada pembawaan yang agak kurang pas atau agak aneh ya, tolong dimaklumi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sritinon ing wasewakan